Halo, selamat malam, pagi, siang, dan sore. Nama saya John Marsitama Semalangitan. Di sini saya akan melakukan tugas ketiga basis data yang cukup panjang, praktikum transaksi, basis data dan distribusi. Sini pasti akan menyulitkan dan agak susah. Jadi di sini lakukan setiap tahap praktikum yang mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSI 4206. Laporan kegiatan telah mengunggah upload link hasil rekaman bukti pelaksanaan praktikum yang menampilkan perkenalan identitas, langkah-langkah praktikum yang Anda lakukan serta aktivitas kegiatan mahasiswa. Hasil praktik yang dilakukan dan kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, kita langsung saja karena ini kan panjang videonya, bisa sampai 2 jam. Sini saya sambil buka buku juga. Ini saya akan skip beberapa tahapan. Oke, di sini saya dari tugas pertama yang year di rumah sakit, kita akan gunakan lagi di tugas ketiga untuk transaksi dan basis data terstruktur. Di sini saya sudah di bagian localhost PHP MyAdmin-nya. Di sini ada IRD rumah sakit yang sudah storage engine-nya InnoDB atau BDB. Di sini saya akan mencoba membuat commit, yaitu routines. Maksud commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store produce dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan masukkan data pasien Tito, alamat pasien Jalan Pakis nomor 25, jenis kelaminnya 1, tapi di sini saya pakai laki-laki berarti L. Lalu kita store produce. Sini saya masih mencari di mana create new routine-nya. Di sini di create new routine-nya kita drop parameternya, lalu masukkan transaksi 1. Di sini ada cara pembuatan prosedurnya, yaitu begin start transaction, lalu insert into pasien yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Perintah yang saya masukkan ini tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store produce yang ada di halaman PHP MyAdmin dengan cara pilih basis data rumah sakit dan routines. Setelah diisi, lalu kita ketik go dan dengan nama transaksi, penamaan tidak dipisah. Jadi saya membuat sebuah store produce dengan nama transaksi 1, berisi perintah yang ada definisi, yaitu memasukkan data pada tabel pasien. Jika berhasil, akan bertambah 1 buah store produce pada routine. Sini saya masukkan bar values.
Di sini saya percepat videonya karena saya lama sekali mengetikkannya. Transaksi 1 selesai, lalu di call. Bisa menggunakan SQL atau langsung execute. Ya, sudah execute. Tapi saya coba karena ketidaktahuan saya kalau execute bersama dengan call transaksi. Pastinya gagal. Oh, berhasil. Titelnya sudah ada di nomor 6. Selanjutnya setelah ID pasien nomor 6 telah tampil, tapi perlu diingat transaksi 1 ini belum ada commit, sehingga hasil tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidak, silakan pilih tabel pasiennya. Ini saya coba pakai commit. Di sini sudah ada 2 transaksi. Nah, di sini gagal karena saya sebenarnya sudah mencoba untuk call transaksi. Nah, dan juga sudah terduplikasi. Saya cek ulang, saya penasaran. Selanjutnya saya membuat rules ketiga, yaitu rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, jika akan menjalankan perintah update pada data di tabel dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3, namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Ini atas nama Danar ya, Danar. Di sini kita masih melakukan pernyataan rollback. Di sini silakan rollback karena di transaksi 3. Setelah transaksi 3 itu ada yang namanya update. Di update ini jadi maksudnya itu ada 2 pernyataan yang dimana nantinya ada nama pasien Hanif dengan jalan Babakan Loa nomor 22. Ada di bawahnya nanti ada from rollback, terus di bawahnya update pasien. Update pasien ini dimaksudkan untuk mengeset nama pasiennya yaitu Septin yang akan diganti di nomor 3. Dan di bawahnya ada commit. Jadi yang bakal diganti itu bakal yang nomor 3 dan ada
Yang Hanif nomor 7 ini. Pernyataan di atas terjadi 2 kali perubahan data, yaitu memasukkan data baru insert dan perubahan data pasien update. Namun setelah insert, pernyataan pertama dilakukan perintah rollback. Jadi untuk melihatnya nanti ada di transaksi 4. Nah, ini udah terganti jadi 17 ya. Lalu ketiga tuh ada checkpoint. Checkpoint merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari, suatu perintah rollback dapat membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi di sini kita akan buat 3 buah data yang ke dalam basis data. Jadi di sini ada promnya begin start track transaction, insert pasien yang seperti biasa. Di sini ada Hanif yang di nomor 7 di Jalan Babakan Noah, terus di save point pertama. Lalu yang kedua ada lagi nama yang ke-8 namanya Tina, ID pasiennya. Jadi rollback to save point 1. Lalu yang ketiga adalah data sama pasien juga, di ID pasien nomor 9 bernama Lutfi, Jalan Ponorogo 24 Komit. Setelah dicoba ini pastinya yang akan muncul hanya ada Hanif dan Lutfi, karena yang Tina itu ada rollback. Yang dimaksudkan tidak akan muncul update basis data, dia jadi balik lagi ke posisi save point yang pertama. Selanjutnya ada trigger. Trigger merupakan suatu perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event ini tambahkan sebuah kata pemicu untuk men-trigger 2 kata, yaitu before and after. Di sini kita mau menambahkan, yaitu adalah ada transaksi obat dan obat. Kita masukin dulu untuk menambahkan triggernya. Lalu kedua tabel tersebut didesain lagi untuk menyatukan dari ID obat ke ID obat, transaksi obat dari ID ke tabel pasien, yaitu ID pasien. Ini caranya video ini. Lalu di sini saya juga mencoba misalkan kayak pembeli amoxicillin sebanyak 5 buah, maka tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel akan berkurang. Di sini saya melakukan trigger. Nantinya ada di bagian triggernya itu di sebentar lagi habis ini triggernya. Ya, ini saya masih desain menyatukan tabel obat kepada transaksi obat dan tabelnya bazin. Saya masukin data obatnya. Amoxicillin. Sudah ada 10, stoknya 20 dan 5. Yang tadi saya sebutkan ada yang membeli amoxicillin sebanyak 5 buah. Nah, sini kita buat trignya, TG jual, transaksi obat, after, insertnya
update obat set stok dengan ID pasien 1, 2, dan obatnya ID obatnya 2, jumlahnya 2, total harganya ini 0. Maka dari itu stoknya akan berkurang menjadi 15. Ini saya akan mempraktikkan penggunaan dua sistem operasi Linux Ubuntu dan VirtualBox. Di sini masih melakukan jumlah pembelian trigger. Setelah tadi 15 sudah berkurang. Sekarang akan melakukan basis data terdistribusi yang dengan menginstal VirtualBox dan sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Nah, saya percepat biar tidak memakan waktu. Linux Ubuntu-nya selesai, download, selesai, install. Lalu ini masih tahap penginstalan sampai nah di sini saya sudah lagi pengecekan IP oleh Linux Ubuntu-nya dengan laptop saya yang Windows. Ini saya mengecek. Nah, saya sudah terhubung semua. Lalu lanjut lagi install sampai di Linux-nya. Lalu pengaktifan servernya. Ini sudah selesai, masuk. Lalu kita akan melakukan replication, yaitu ER di rumah sakit yang sudah ada di Windows. Kita harus melakukan beberapa tahapan, yaitu merestart dan mengambil beberapa data untuk yang dimasukkan digantikan di My ini. Lalu menambahkan user account untuk Linux-nya, Ubuntu-nya yang pada Windows ditambahkan, lalu melakukan export IRD yang ada di Windows ke Ubuntu, export import data. Di sini masih konfigurasi di Windows. Lalu modar MySQL-nya. Setelah melakukan replication, menambahkan sudah menambahkan user account Ubuntu untuk mengakses database-nya. Ya, dari Ubuntu-nya konfigurasi, berarti sudah konfigurasinya. Nah, sini saya untuk mengecek IP address Ubuntu, butuh ID address, lalu password, lalu selesai. Lalu mencoba mengekspor. Di sini saya mencoba mengekspor.
ekspor, dimasukkan ke disk, lalu dari flash disk ke Ubuntu diimport ke dalam SQL-nya Ubuntu. Di sini juga saya harus mengubah server A-nya ke my.gnf. Sudah di restore lagi XMP. Ya, setelah sudah kita melakukan dengan config default PHP-nya, mengubah allow arbitrary server menjadi true. Setelah ini kita akan melakukan pengetesan data replication-nya di MariaDB untuk memastikan apakah sudah berfungsi atau belum. Ke bin-nya, lalu cari GL-nya. Setelah ini coba masuk di tes status slave-nya, lalu ceng master 2-nya. Di sini saya mohon maaf karena dipercepat 5 sangat, karena saya terlalu membuang waktu saat membuat video, jadi saya agak percepat sedikit videonya. Setelah sudah selesai di MariaDB-nya, setelah itu kita akan melakukan replikasi di mana yang ada di Windows komputer 1, Windows 11, apakah di Ubuntu akan rubah atau tidak. Setelah melakukan MariaDB pengecekan, masih ada connecting, saya melakukan lagi pengecekan ulang sampai semuanya yes running. Setelah itu dicek. Di sini saya tambahin lagi di komputer satunya menjadi tambahan 2 obat, yaitu obat flu dan obat demam. Setelah udah dimasukkan, kita coba kita refresh. Saya masih cari tahu ini kenapa tidak jadi. Saya refresh, saya lakukan ulang lagi, dan pada akhirnya sudah selesai. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa.